lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Sumberagung, Ibu Yenti Mira SAG MA, Bapak Erwin Baharudin SPD sebagai calon guru penggerak, dan Bapak Ibu guru sejawat yang kami banggakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir dalam diskusi komunikasi visi dan prakarsa perubahan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar, yakni agama Islam. Pada hari ini kami di sini yaitu dalam pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Di sini dalam diskusi ini tujuan diskusinya yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Perkenankan, saya akan membacakan susunan acara diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, yakni pengantar tujuan diskusi. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang kelima, penutup. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah. Untuk itu, dalam hal ini pemateri yang akan disampaikan oleh Bapak Erwin Baharudin, Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Siti Zubaidah, Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktek kami. Terima kasih Bu sudah hadir di sekolah kami, mendampingi kami. Terima kasih selama ini sudah sabar mendampingi, karena seringkali tugas mendekati deadline tidak bisa langsung sesuai dengan waktu yang dikehendaki. Yang kedua, kepada yang terhormat Bu Yenti Mira, Sarjana Agama, Magister Agama, selaku Kepala SDN Sumberagung, kami ucapkan juga terima kasih banyak Bu sudah memberikan support yang luar biasa dengan memberikan, kadang-kadang harus ada fungsi guru yang tidak bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan sekolahan, harapan para sekolah, karena memang berhubungan dengan kegiatan CGP ini. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu teman-teman luar biasa atas supportnya. Alhamdulillah, kata orang pekerjaan calon guru penggerak itu Bapak Belur, tapi dengan dukungan panjenengan semua semangat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya berharap teman-teman juga nanti
bisa menyusul menjadi calon guru penggerak, karena intinya calon guru penggerak ini adalah mencetak guru-guru yang berkualitas sesuai dengan harapan. Karena perubahan paradigma pendidikan yang memang menuntut kita harus selalu belajar, harus selalu berubah, yang intinya nanti adalah untuk kepentingan tujuan besar kita sebagai guru Indonesia mencerdaskan anak-anak bangsa. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad suri tauladan kita, sang telah mengajarkan kita, memberikan contoh bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sesuai dengan yang disampaikan Ibu Bebe tadi, kami ingin mendiskusikan tentang visi kami, visi dan prakarsa perubahan seorang calon guru penggerak. Sebelumnya kami jelaskan secara sekilas, kita sudah melaksanakan hampir 1,5 bulan, berjalan 2 bulan. Ada 4 modul yang sudah kami pelajari. Yang pertama adalah modul 1.1 tentang falsafah, filosofi, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional. Kemudian yang kedua tentang nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Kemudian yang ketiga adalah visi pendidikan guru penggerak, dan yang terakhir kemarin tentang budaya positif. Luar biasa Bapak Ibu materi ini, kalau kita praktekkan di sekolah kita, insya Allah harapan orang tua, harapan bangsa ini untuk bisa mencerdaskan anak-anak. Sebagai garis besarnya Bapak Ibu saya sampaikan sebentar, paradigma perubahan pendidikan ini sudah luar biasa, maka wajib kita ikuti. Di antaranya adalah kita kembali pada kurikulum merdeka, kita mempelajari kembali falsafah pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat zamannya dan kodrat alamnya. Artinya bahwa kita sebagai guru hanya memposisikan sebagai petani, di mana anak-anak kita ini kita anggap sebagai benih-benih yang harus kita rawat, kita pelihara, kita tumbuhkan menjadi benih-benih yang nanti menjadi tumbuhan yang berkualitas. Kita sadar bahwa kita nggak mungkin bisa merubah benih. Katakan kita contohkan bahwa anak adalah benih padi, kemudian kita tanam dengan baik, nggak mungkin bisa tumbuh jagung atau tumbuhan yang lain. Artinya bahwa kodrat anak itu sudah sesuai sejak lahir, menjadi karunia Tuhan. Maka kita hanya bisa menyentuh, merawat, menyayangi supaya benih-benih ini nanti menjadi tumbuhan yang berkualitas, yang baik, yang tidak sengkeretan dan sebagainya. Maka harapan Ki Hajar Dewantara, kita nanti bisa menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kodrat. Kata beliau bahwa anak-anak itu bukan tabula rasa yang kertas kosong yang perlu kita isi, tidak. Ternyata dianggap sudah ada tulisan buram. Tugas kita sebagai guru adalah bagaimana menebalkan tulisan-tulisan buram itu supaya memang sudah sesuai dengan bakat minat anak itu. Tinggal kita sebagai guru untuk bisa mengoptimalkan, menggali apa yang menjadi potensi anak-anak supaya nanti bisa tumbuh menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja pada diskusi acara diskusi komunikasi visi ini, kami akan menyampaikan visi saya sebagai calon guru penggerak. Tentu kita nanti akan selaraskan dengan visi yang ada di sekolah kita. Namun sebelum saya sampaikan ini, kami ingin menyampaikan kalimat umpan. Bagaimana kita membayangkan anak-anak kita ke depan. Maka mohon nanti saya berikan kertas, mohon Bapak Ibu isi. Bebas, nggak ada yang salah Bapak Ibu. Yang salah nggak ada yang nggak ngisi, kata Bu PP-nya. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang bagaimana di 5 tahun, 10 tahun ke depan. Bebas Bapak Ibu, ini adalah
imajinasi kita semua, karena dari imajinasi itu, dari mimpi itu nanti kita bisa bergerak, bisa menyusun program bagaimana bisa mencetak anak-anak sesuai dengan mimpi kita. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah pintar, ada anak yang potensial, monggo jenengan isi. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa, misalnya karakter religiusnya atau ini bayangan menurut panjenengan. Nah, karena memang dalam menyusun visi itu memang berawal dari mimpi-mimpi kita, berawal dari harapan-harapan kita. Anak ini mau kita bawa kemana? Anak ini mau kita cetak bagaimana? Kemudian kita warga sekolah di sekolah ini yakin akan potensi apa yang ada di sekolah ini. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ini adalah kalimat rumpang. Kalau rumpang dalam istilah gramatikal bahasa itu kan kalimat yang masih kosong yang perlu interpretasi kita. Okay. Ini bisa saya contohkan bahwa imaji saya tentang murid di masa depan. Saya memimpikan anak-anak saya menjadi anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi-budi luhur, kreatif, inovatif, yang di masa depan nanti menjadi orang yang sukses dalam berkarir dan mereka yang kita citakan. Saya percaya bahwa murid saya adalah pribadi yang unik, yang mempunyai bakat, minat, dan karakter yang berbeda. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter dalam diri siswa dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, kunci pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita selalu belajar berpihak pada murid sesuai dengan peran sebagai guru. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah adalah salah satu tempat yang menyenangkan untuk bermain, belajar, mendapatkan ilmu, mengembangkan bakat dan minat. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin bersama-sama saling berkolaborasi dalam upaya mewujudkan profil Kerajaan Pancasila. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dalam mewujudkan visi sekolah bukan hanya tanggung jawab sekolah. Paradigma sekarang ini adalah anak-anak sebagai pusat, ya, berpusat pada anak. Apa yang kita lakukan semuanya adalah untuk keberpihakan pada anak, untuk kepentingan anak. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Bapak Ibu ya di isi mawon. Kemudian kita percaya bahwa murid kita bagaimana? Pasti Bapak Ibu, setiap anak yang kita didik pasti ada potensi yang suatu saat, nggak tahu ya, suatu saat namanya barangkali ada siswa-siswa kita itu menjadi public figure, menjadi pejabat di masa depannya. Sabar ya Bapak Ibu. Oke ya. Mbak tolong dikumpulkan Mbak. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Barangkali selainnya ada satu yang flashback saja untuk membacakan. Paling tidak kita tahu bahwa mimpi kita ini memang benar-benar nanti kita bisa wujudkan bersama di komunitas. Ada ya, tolong dibacakan. Di depan bacakan. Yang mimpi-mimpi saja, yang satu-satu saja Bapak. Yang nomor satu dulu. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak. Bahwa kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang jujur. Di sekolah kita mengutamakan anak yang disiplin. Murid di sekolah kita sadar bahwa untuk menjadi murid yang baik, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk menuntut ilmu. Dan saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mendidik anak-anak yang baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah upaya kita bagaimana
bahwa impian kita terhadap anak-anak kita yang ingin kita cita ini itu sebagai ruh dari apa yang kita lakukan, sehingga ini akan memunculkan inisiatif-inisiatif bisa memiliki program-program, rencana-rencana program bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi itu. Nah ini Bapak Ibu, saya ambil visinya dari Bu Yanti di SDN Sumeragung. Terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, mandiri, berprestasi, dan berkarakter Islami, serta peduli lingkungan dan berwawasan global. Cuman yang hari ini yang kita diskusikan adalah visi saya Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak. Nah, kita nggak bisa merubah visi sekolahan, tapi paling tidak kita ini adalah bagian dari ingin mewujudkan visi sekolah yang sudah didesain sedemikian rupa oleh Bu Yanti dan teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita? Tentu kita hubungkan dengan mimpi-mimpi Bapak Ibu atau idealisme bagaimana anak-anak yang baik itu. Pendekatan dalam penyusunan visi itu adalah dengan pendekatan bagja. Dari B buat pertanyaan utama, kemudian A ambil pelajaran, B gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A adalah eksekusinya. Visi saya Bapak Ibu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta memiliki wawasan global. Agak senyampang dengan yang visi sekolah tadi. Kemudian setelah saya buat prakarsa perubahan, kita ambil nilai yang kekuatan besar yang kemungkinan bisa kita lakukan dengan anak kita adalah mewujudkan peserta didik yang berwawasan global melalui kegiatan literasi. Maka program-program literasi kita tingkatkan. Tahapan bagja yang sudah kami lakukan mulai dari prakarsa perubahan, mewujudkan peserta didik yang berwawasan global melalui kegiatan literasi. Pertanyaan besarnya apa? Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki wawasan global tadi? Maka tindakan yang kita lakukan, tindakan atau penyelidikan itu adalah langkah-langkahnya. Saya lihat aja Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran. Apa aktivitas yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki wawasan global melalui kegiatan literasi? Tindakan misalnya mencari contoh referensi praktik kegiatan literasi di sekolah lain, melakukan wawancara atau survei pengalaman, menggali pendapat dari kepala sekolah, guru, pengawas, orang tua, dan tokoh masyarakat, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan seterusnya. Itu A. Kemudian gali mimpi. Bagaimana perasaan saya ketika peserta didik memiliki wawasan yang sangat luas? Kita lihat aja Bapak Ibu ya. Nah, intinya setelah melalui pendekatan bagja, rencana perubahan apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya adalah kalau kita simpulkan dari pendekatan bagja tadi, satu, mengarahkan peserta didik untuk menyadari pentingnya berwawasan global melalui kegiatan literasi. Dua, berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk melengkapi sarana prasarana pendidikan dan teman sejawat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan literasi. Tiga, membimbing peserta didik untuk menguasai teknologi sesuai dengan kodrat zamannya. Artinya kita mimpikan tadi kan adalah anak-anak yang punya wawasan global. Maka selain literasi itu, maka penguasaan teknologi informasi komunikasi ini memang harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Yang keempat, mengajak seluruh stakeholder untuk turut terlibat aktif sebagai upaya kolaboratif mewujudkan anak yang berwawasan global. Dan yang terakhir, membentuk tim konsultasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat. Ini adalah langkah-langkah bagaimana kita mewujudkan visi saya supaya bisa terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai visi saya sebagai calon guru penggerak. Tentu ini senyampang dengan visi sekolah yang sudah didesain oleh pihak manajemen SDN Sumeragung. Lagi terima kasih. Setelah ini barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau mendiskusikan atau bahkan barangkali ada hal yang kurang menurut panjenengan. Nah, kita diskusikan bersama. Oke. Waktu saya kembalikan kepada moderator Bu Zainab. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
CGP telah memberikan wawasan yang luas dan sangat lebar sekali ya tentang apa sih visi dari Pak Erwin tersebut. Monggo untuk Bapak Ibu Guru barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Pak Erwin tadi menjelaskan sangat secara mendetail, menjabar, meskipun saya tadi begini, nah, visi itu dari sekolah begini, itu visinya dari CGP begini. Yang saya tanyakan sederhana saja Pak Erwin. Menurut Pak Erwin, penyusunan visi dan misi yang baik di sekolah itu bagaimana? Gitu aja Pak Erwin. Mungkin saya banyak belajar dari Pak Erwin itu. Kemudian bisa ya saya juga terpanggil Pak Erwin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Intinya Bapak Ibu bahwa dalam penyusunan sebuah visi memang harus realistis. Realistis itu artinya kita meskipun mimpi itu kan tapi mimpi-mimpi yang bisa kita realisasikan. Maka itu menurut saya tidak muluk-muluknya visi, tapi apa yang kita impikan itu kira-kira bisa kita realisasikan. Kadang-kadang kita idealnya menyusun visi yang tinggi, banyak program, tapi faktanya itu hanya sebuah imajinasi imajiner yang tidak terukur. Makanya kita bermimpi, kita berimajinasi, tapi kita punya ukuran, punya standar bagaimana kemampuan kita. Sehingga tiap sekolah berbeda. Semua instrumen apapun itu tidak melihat bagaimana sistematikanya sebuah visi, tapi bagaimana teman-teman kita bisa melaksanakan atau merealisasikan dari visi yang sudah kita susun tadi. Maka sederhana boleh kalau memang faktanya di sekolah kita seperti itu. Gimana Bapak Ibu semuanya? Sudah cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah, diskusi pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu kami memberikan waktu pada Ibu Kepala SDN Sumberagung untuk memberikan refleksi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Erwin. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Zena. Bismillahirrahmanirrahim. Kami langsung saja dari paparan yang sudah disampaikan dan ada feedback dari Bapak Ibu Dewan Guru tentang diskusi komunikasi visi dan prakarsa pembaharuan dari calon guru penggerak dari SDN Sumberagung, yaitu Bapak Erwin Baharudin SPD. Visi yang dipaparkan dengan visi yang sudah kami tetapkan ya sebelum Pak Erwin di sini tentunya Bu. Alhamdulillah sebagian besar atau bahkan hampir seluruhnya itu sesuai dengan apa yang kami sudah tetapkan. Insya Allah visi dari kita dari lembaga dan visi yang disampaikan oleh Pak Erwin tadi sebagai calon guru penggerak gayung bersambut Bu, sesuai gayung bersambut, dan juga itu yang sudah kita dijadikan misi dengan adanya yang pertama itu tadi nomor 1 menjawab hampir seragam menjawab siswa yang berakhlakul karimah, dan itu kita
terapkan di dalam misi kita untuk mencapai visi itu tadi dengan adanya beberapa pembelajaran atau ekstrakurikuler yang menjurus kepada penanaman karakter penanaman karakter yang menuju ke akhlak karimah itu tadi, akhlak karimah. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur Allah memberikan takdir kepada kami SDN Sumber-Agung menakdirkan Pak Erwin untuk menjadi guru di SDN Sumber-Agung. Takdir itu ternyata kadang-kadang di luar nalar kita. Demikian untuk refleksi dari kami tentang visi dan prakarsa dan perubahan yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Pak Erwin Baharudin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami mengucapkan Pak Erwin, kami juga mengucapkan terima kasih atas umpan balik atas praktek-praktek baik yang telah dilakukan oleh Pak Erwin dan sudah terlihat baru mengikuti pendidikan 1,5 bulan Pak Erwin melangkah lebih maju. Untuk itu pada teman-teman guru sejawat dan ibu kepala tetap memberikan semangat. Mudah-mudahan dalam melaksanakan pendidikan calon guru penggerak ini bisa dilaksanakan Pak Erwin dengan lancar dan bisa Pak Erwin kedepannya bisa lulus jadi guru penggerak. Amin. Akhirnya di acara yang terakhir yakni penutup, mari acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf bila dari awal sampai akhir ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.